Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabar semua? Tentu saya berharap semua punya kabar yang baik dan juga tetap semangat di dalam belajar firman Tuhan. Hari ini kita juga akan belajar sesuatu yang luar biasa. Seorang raja yang namanya Hizkia yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Sebelum kita ke sana, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian buat Tuhan, mari kita sembah Dia. Mari kita puji namanya, mari kita muliakan Tuhan kita, saudara. Iya rada basi kita bayar, rada basi kita bayar, rada basi. Kau baik Tuhan, Kau indah Tuhan, Allah kebanggaanku Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa dalam hidupku. Rada bayar rada basi, ya rala ya rala ya rala ya rada basi. Oh, ya rala ya rala ya rala ya rada basi. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, sungguh setia. Oh Bapa yang mulia Tuhan, kami bersyukur segala yang seperti apa. Kasih Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang
kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Terpujilah, terpujilah Kami diberkati, kami dilindungi, Tuhan lebih dari pemenang. Terima kasih, terima kasih. Ura nama karala ya rotasi, kita mana kata ya rotasi. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada buat kami, Kau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Nama-Mu nama yang besar, semua takluk di bawah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami perlu hikmat, berikanlah hikmat kepada kami supaya kami mengerti firman-Mu. Berikan urapan yang baru dalam lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Biarlah kami dapatkan rema yang bisa mengubahkan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Saudara, mari kita siapkan Alkitab kita. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Hizkia Raja Yehuda. Mari kita baca sama-sama, saudara. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. Ya, jadi sebelumnya ini pasal 17 itu tentang Hosea. Jadi waktu Raja Hosea di Israel, nah ini muncul Hizkia, anak Ahaz, ya. Raja Yehuda menjadi raja. Nah, kalau kita ingat saudara, Ahaz ini yang berbuat amburadul bukan main, saudara, nggak ikut Tuhan sama sekali. Ini raja parah banget. Anaknya adalah Hizkia. Ia berumur 25 tahun pada waktu itu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Nah, mengejutkan sekali. Ternyata peribahasa like father like son, atau yang sering kita, pohon itu buahnya jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ternyata itu sama sekali nggak benar, saudara. Bahwa bapaknya sembarangan, tapi ternyata ayat 3, Hizkia atau ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ternyata buahnya nggak jauh jatuh di pohonnya itu tentang Daudnya, saudara. Ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ini berlian di tengah-tengah kotoran, saudara. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Kalau saudara kita ikut firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita berperang, saudara. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Asyur adalah sebuah lambang berhala, saudara, dan dia tidak tunduk kepada berhala. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Ya, di ayat 17 itu, di pasal 17 itu juga ada. Direbutlah itu sesuai
Sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukannya. Nah, sekarang juga Yerusalem dikepung ternyata, saudara. Ya, Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur. Lagi-lagi Asyur lagi, saudara. Sekarang Sanherib. Kalau yang dulu Salmaneser. Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa." Dia nggak berbuat dosa apa-apa, saudara. "Undurlah daripada aku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kok orang yang memulai segala sesuatu dengan keren diserang sama Asyur? Memang, saudara, Asyur itu negara yang, bangsa yang besar, saudara, yang pada zamannya itu banyak menaklukkan bangsa-bangsa. Hizkia yang memulai segala sesuatu gilang gemilang, kok sekarang ketakutan? Ya, pertanyaannya itu, saudara. "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Saudara, dia nggak berbuat dosa. Firman Tuhan menuliskan di sebelumnya, dia ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah tipu muslihat iblis. Ditipu dia. Ada pikiran entah dari mana, kamu itu berdosa, kamu itu gak ikut Tuhan, Tuhan tuh gak sayang sama kamu. Mungkin seperti itu, saudara. Bukankah itu yang sering kita alami? Mungkin beda kalau di perjanjian lama, harus benar-benar hidup tanpa cacat, dianggap benar sama Tuhan, disertai. Tapi kita, orang-orang yang setelah ditebus waktu kita berdosa, justru waktu kita berdosa kita dibenarkan. Ya, tapi kadang-kadang suka muncul intimidasi itu. Aku nggak layak di hadapan Tuhan, aku ini. Dan akhirnya kita kalah sama intimidasi. Sama seperti Hizkia. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yosef, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan. Dan telah dilapisi oleh Hizkia, Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Kita lihat bahwa orang yang ikut Tuhan juga punya kelemahan, saudara. Kita juga punya kelemahan. Ya, tapi satu, kita harus jaga pikiran kita baik-baik. Hizkia menjadi takut dan gentar. Maka itu janganlah kita menjadi takut dan gentar, saudara. Hizkia sebenarnya sedang diuji oleh Tuhan. Ayat 17. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana, juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia. Jadi mengirimkan 3 orang. Panglima, terus kepala istana, sama juru minum. Ada Raja Hizkia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Jadi tiga pegawai pemerintahan ketemu 3 pegawai pemerintahan. Ayat 19. Lalu berkatalah juru minum agung kepada mereka. Ini cuma juru minum, saudara. Chefnya, tukang masak ya. Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Ya, diolok-olok, diintimidasi lagi, saudara. Kepercayaanmu, kepercayaan apa? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat mengungkapkan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Mana Tuhanmu, dalam tanda kutip. Ayat 21, sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulau itu, yaitu Mesir. Kamu berharap Mesir bantu kan? Gitu.
Justru itu seperti tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Kamu jangan berharaplah pada Mesir, dia nanti akan serang kamu. Kamu udah gak punya siapa-siapa lagi, kamu sendirian, katanya gitu. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem ini lah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Kamu udah gak ada orang kan? Siapa yang bisa nolong kamu? Sini, aku kasih 2.000 kuda. Juga gak bakal ada yang berani perang lawan aku, katanya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri ini dan memusnahkan itu. Wah, dimasukin pikiran kata-kata yang gak benar, saudara, kepada 3 orang pemerintahannya Hizkia ini. Katanya, kamu berharap sama Tuhan, orang Tuhanmu yang suruh aku serang kamu, gitu. Ditwist semuanya, saudara. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Shebna dan Yoah kepada juru minum agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Dia bilang, aduh udah cukup. Jangan ngomong pakai bahasa ini, pakai bahasa Aram aja, nanti orang-orang dengar semua. Katanya gitu. Ayat 27, tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah justru kepada orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Makin sengaja, saudara. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Dia mau memecah belah, saudara. Intimidasi dari iblis. Selalu mau memecah belah. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan pohon area serta minum dari pohon sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Jadi mereka ini pengen bikin rakyatnya gak percaya sama Hizkia, saudara. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwas? Secara tidak langsung, mana Allahmu? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri yang telah melepaskan mereka dari tanganku sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab. Raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia kepada raja kepala istana, dan Shebna panitera negara, dan Yoab bin Asaf bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Ya, saudara. Nah, apa yang kita belajar dari sini? Seseorang, kalau saudara baca di Tawarik ya, Hizkia itu begitu dia memulai pemerintahannya, yang dia pulihkan pertama kali adalah worship. Yang dia pulihkan pertama kali adalah dia membuka kembali bait Allah. Dia menghancurkan semua tempat penyembahan berhala, saudara. Dia balikan hadirat Tuhan. Dia balikan the presence of God. Dia belajar firman Tuhan. Dia belajar scroll
Dia mengembalikan pengkhianatan bangsa Israel dan mau ikut Tuhan. Dia memulai dengan tepat sampai ditulis dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, bahwa orang yang benar di hadapan Tuhan justru itulah yang diserang. Kitalah yang diserang saudara. Semakin kita ikut Tuhan, semakin kita ikut Tuhan semakin bagus, semakin kita ikut Tuhan, kita semakin beriman kepada Tuhan. Hati-hati. Justru iblis lagi ngincar kita. Makanya Asyur nyerang. Asyur hebat. Dia datang dengan intimidasi. Dia memang bangsa yang besar, saudara. Lalu dia kirim juru minumnya, saudara. Nggak perlu panglima yang berotot. Dia kirim seseorang yang jago ngomongnya. Seseorang yang jago siasatnya. Supaya dimasukkan ke dalam pikiran kita. Ke dalam pikiran bangsa Yehuda ini. Ke dalam pikiran Hizkia. Supaya apa? Supaya di pikiran kalah, saudara. Kalau di pikiran kalah, maka seluruh peperangan akan kalah. Hizkia diintimidasi. Kalau saudara lihat ini mirip sama seperti Daud lawan Goliat. Goliat teriak-teriakin, mana Allahmu? Ya. Mana Tuhanmu? Mana kalau dia tolong? Ayo, ini. Wah, dia teriak-teriakin selama 40 hari, saudara. Iblis itu seperti singa mengaum-ngaum. Orang bangsa yang bukan Tuhan aja tinggal di Samaria, di kota-kotanya sekitar itu. Tuhan kasih singa-singa. Iblis atau musuh itu tahu gak bisa menang. Ya, gak bisa menang lawan kuasa Tuhan, gak bisa menang. Yang dia bisa menangin itu adalah kalau dia bisa kalahkan apa yang ada di dalam pikiran Hizkia atau bangsa Yehuda. Kalau bangsa Yehuda pikirannya udah kalah, moralnya kalah, semuanya kalah, ya sendiri menyerahkan diri, takluk kepada musuh. Padahal kalau musuh mau nyerang dan kita bertahan, berdiri di atas iman keyakinan, dia gak bisa menang, saudara. Saya mau beritahu kepada kita semua, saudara, pegang iman. Saudara gak bakal kalah kalau saudara namanya pegang iman. Apalagi iman yang berasal dari pendengaran akan firman Tuhan. Dia itu seperti air hidup kehidupan kita. Ya, jangan terintimidasi. Hizkia sedang diuji. Bukan karena ini dia jadi gak berkenan di hadapan Tuhan. No, dia sedang diuji. Karena itu saudara, apa hal yang sedang mengintimidasi saudara? Apakah saudara terintimidasi oleh masalah finansial? Apakah saudara sedang diintimidasi sama tantangan? Cuman chance-nya kecil nih, pasti gagal, pasti kalah. Saudara diintimidasi sama kegagalan. Saudara sedang mungkin diintimidasi sama cerita masa lalu yang gak baik, yang masih terus terngiang-ngiang di dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin diintimidasi sama kekecewaan. Saudara mungkin sedang diintimidasi sama apapun itu dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga membuat kita takut dan membuat kita khawatir. Dan muncul perkataan-perkataan di dalam pikiran kita. Kamu gak bisa. Kamu gak bakal diberkati. Kamu pasti gagal. Kamu pasti gak dapat promosi. Keluargamu pasti hancur. Pernikahanmu gak bisa pulih. Anak-anakmu gak akan sayang sama kamu. Mungkin kita diintimidasi dengan banyak hal. Tapi saya mau bilang kepada kita semua, dari firman ini kita belajar apa? Perhatikan suara siapa yang ada di dalam pikiran kita. Jangan dengar suara-suara yang salah. Pikiran itu seperti battlefield, saudara. Seperti peperangan, medan pertempuran. Dan saya mau share bahwa pertempuran kita di dalam dunia ini, di dalam bumi ini, di dalam kehidupan kita, banyaknya sudah dimenangkan atau dikalahkan terlebih dahulu di dalam pikiran. Firman Tuhan berkata di Amsal, dia bilang bahwa for a man, if a man thinks who he is, so is he in the world. If he thinks, jika dia berpikir demikian, maka begitulah dia. Jika saudara berpikir sesuatu yang mulia, yang baik, yang menang, maka begitulah kehidupan akan mengarah ke sana. Dan peperangan mana yang menang di dalam pikiran kita, kesitulah kehidupan kita berjalan. Lihat, Hizkia terintimidasi luar biasa. Dia takut. Dia lupa Tuhan seketika saat itu. Sehingga yang menang adalah intimidasi. Ketakutan dalam pikirannya. Makanya dia serahkan upeti. Dan minta ampun kepada Raja Asyur. Betul? Karena itu saudara,
Perhatikanlah apa yang sedang terjadi peperangan di dalam pikiran kita. Jangan sampai peperangan itu dimenangkan sama intimidasi dari iblis. Tapi biarlah kita pakai kebenaran firman Tuhan untuk memenangkan segala peperangan yang ada dalam pikiran kita, saudara. Karena itu carilah kebenaran firman Tuhan. Siapa yang bilang saudara gak bisa menang? Kalau bukan Tuhan, jangan percaya. Siapa yang bilang kepada saudara kalau pernikahan itu susah pulih kembali? Jangan dengerin dia. Meskipun dia orang yang paling dekat sama saudara. Tapi carilah firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu mungkin salah satunya nih contohnya. Berkata, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Biarlah pikiran itu yang memenangkan peperangan dalam pikiran kita. Maka kebenaran yang kita pegang pasti akan memerdekakan kita. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Hamba-Mu berdoa biar segala peperangan yang dalam pikiran kita semua, apapun itu intimidasi yang dilemparkan kepada kita, biar itu boleh dimenangkan oleh firman Tuhan itu saja sendiri. Bahwa ada kebenaran yang kami boleh pegang. Bahwa tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak melawan kita, tapi Tuhan ada di sisi kita. Tuhan itu mencintai kita. Ada harta, ada warisan yang ditinggalkan sama Tuhan. Dan bahwa kita anak-anak Tuhan. Dan kita bergantung kepada Tuhan, sebuah iman yang sudah mengalahkan dunia. Biarlah itu yang menjadi menang dalam pikiran kita. Supaya kita tidak terintimidasi sama seperti Hizkia. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.